Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya M. Dimas Aditya Murtizain dengan NIM G00252252 dan saya berasal dari kelompok B2. Di sini saya akan mempresentasikan laporan praktikum saya yaitu anatomi fase 3. Laporan pertama itu Dava sedang maraton nonton One Piece. Dari episode 1, ia melihat Zoro sering berlatih angkat beban dan mempunyai perut six-pack. Dava juga ingin mempunyai perut six-pack seperti Zoro dan memutuskan untuk mulai latihan. Namun ia bingung harus melatih otot apa sehingga ia bertanya kepada kamu nih yang kebetulan sedang mempelajari anatomi abdomen. Yang pertama itu jelaskan pembagian lapisan dinding abdomen anterolateral dan posterior. Yang kedua jelaskan mengenai sistem otot yang ada di abdomen. Yang ketiga, jelaskan mengenai organ retroperitoneal dan intraperitoneal. Yang pertama itu dinding abdomen atau anterolateral. Di sini terdiri dari beberapa lapisan. Yang pertama itu adalah kulit, fascia superficialis, fascia profunda, musculi et aponeurosis, fascia transversalis, fascia extraperitoneal satu jaringan lemak sama peritoneum parietale. Nah, yang pertama itu adalah kulit nih, lapisan pertama kulit. Kulit itu melekat pada struktur yang terletak di bawahnya dengan longgar kecuali pada umbilikalis. Semua itu berarti terletak nih di bawahnya. Namun yang kalau di umbilikalis itu longgar. Yang di umbilikalis itu bukan longgar, yang lain itu longgar tapi umbilikalis itu enggak longgar. Itu adalah fascia superficialis. Nah, fascia superficialis ini memiliki beberapa lapisan berbeda. Memiliki lapisan yang berbeda nih di antara lapisan atas umbilikalis dan di bawah lapisan bawah umbilikalis. Nah, lapisan ini memiliki dua lapisan sebenarnya, ada apa sih, fascia Kemper sama fascia scarpa. Kalau fascia Kemper ini ketebalannya itu bervariasi dan merupakan situs utama penyimpanan lemak ini. Itu ada kalau fascia scarpa ini merupakan lapisan membranosa tipis dengan sedikit lemak atau bahkan tanpa lemak sama sekali. Ini sih pokoknya. Lanjut adalah fascia profunda. Fascia profunda merupakan lapisan tipis jaringan ikat yang menutupi muskulus dan terletak di bawah di bagian dalam fascia scarpa. Lanjut. Itu adalah musculi et aponeurosis. Ini ada external oblique muscle, ada muscular part sama aponeurosis part. Sini. Lanjutnya itu ada ini rectus abdominis muscle yang ini. Itu adalah pyramidalis muscle yang kecil, sebenarnya kayak segitiga kecil. Dan juga ada external oblique muscle sama internal oblique muscle. Sini. Ini kalau di pinggir nih ya. Itu adalah fascia transversalis. Fascia transversalis itu ini fascia transversalis. Nah, fascia transversalis ini merupakan lapisan kelanjutan dari fascia profundus yang memagari kavitas abdominis dan berlanjut ke dalam kavitas pelvis. Paling terlihatnya itu pada sebelah dalam musculus transversus abdominis. Nah, itu adalah fascia extraperitonealis. Fascia ini memisahkan fascia transversalis dengan peritoneum. Fascia ini berisi jaringan lemak. Nah, fascia ke arah sisi anterior tubuh itu disebut dengan preperitoneale. Nah, kalau fascia ke arah sisi posterior tubuh itu disebut dengan retroperitoneal. Terdapat viscera retroperitoneal dan viscera intraperitoneal. Nah, kalau peritoneum parietalis sebenarnya cuma dua, ada visceral peritoneal sama parietal peritoneum. Nah, itu adalah dinding abdomen posterior. Lapisannya ada 5 lapisan, yaitu ada kulit, ada yang kedua itu fascia superficialis dorsi. Yang juga ada musculus. Musculus itu jadi 4 lapisan nih ya. Lapisan pertama itu berisi musculus latimus dorsi, lapisan kedua itu berisi musculus obliquus externus abdominis, musculus erector spinae,
musculus longissimus dorsi, sama musculus serratus posterior inferior. Lapisan ketiganya itu berisi musculus multifidus, musculus intraspinalis, musculus obliquus internus abdominis, sama kalau lapisan keempat itu berisi musculus quadratus lumborum, musculus iliopsoas, sama musculus transversus abdominis. Lapisan keempatnya itu ada fascia extraperitoneale atau jaringan lemak, sama peritoneum parietale. Nah, sistem ototnya itu ini nih. Yang pertama kan ada rectum abdominis muscle. Itu tuh memanjang vertikal dari tulang rusuk hingga tulang kemaluan. Sini sampai sini. Jauh. Fungsi utamanya itu adalah membungkukkan badan ke depan seperti saat sit up dan menahan organ-organ perut untuk sesuai pada tempatnya. Nah, itu adalah obliquus externus. Obliquus externus itu otot terluar di sisi perut. Saatnya itu berjalan miring dari bawah ke depan. Fungsinya itu adalah untuk memutar batang badan ke sisi berlawanan dan membengkokkan tubuh ke samping. Itu adalah obliquus internus ini. Terletak itu di bawah obliquus externus. Seratnya itu berjalan miring tegak lurus terhadap otot luar. Fungsinya itu sama ya kayak external obliquus muscle, yaitu untuk memutar badan ke sisi yang sama, ke sisi berlawanan dan membengkokkan tubuh ke samping. Salah. Kalau yang eksternal itu untuk sisi yang berlawanan, kalau internal itu untuk sisi yang sama. Itu adalah iya sih. Nama ada transversus piramidal ini ya, ini aja. Lanjut. Itu adalah organ intraperitoneal sama retroperitoneal. Organ intraperitoneal adalah organ yang seluruh permukaannya itu dilapisi oleh peritoneum dan berada di dalam cavitas peritonealis, meliputi gaster, duodenum pars superior, jejunum, ileum, appendix vermiformis, kolom transversum, kolom sigmoida, cauda pankreas, lien, dan hepar. Nanti kan ini intraperitoneal karena sekarang ini retroperitoneal. Bisa ada juga singkatannya itu dulu Sedpaker. Yang pertama itu adalah suprarenal gland, aorta, duodenum kecuali pas superior, pankreas kecuali cauda, ureter, kolon ascendant, descendant, kidney, esophagus, dan rectum. Ini satu gambar ya. Nah, laporan kedua. Rama sering gemar menonton Tamboikun di YouTube. Setelah melihat dia makan mie pedas dan ayam goreng, Rama langsung masak 2 bungkus mie pedas dan membeli 2 porsi ayam goreng. Keesokan harinya Rama curhat ke kamu nih karena merasakan sakit perut sehingga kerongkongan. Terasa panas. Kamu pun curiga Rama mengalami GERD. Jelaskan anatomi gaster beserta splinter yang ada di gaster. Nah, anatomi gaster. Terdapat 4 bagian, ada fundus gastricum, pars cardiaca, corpus gastricum atau rugae atau plica gastrium, sama pars pylorus. Ini cardiaca, fundus, ada bodinya, ada kurva minor, ada kurva mayor, ada polytube antrum. Nah, ada juga splinternya nih, ada gastrovagal splinternya, di atasnya itu ada LES. Sini ya, LES. Lalu juga yang ada di bawah ini itu musculus sphincter Fiori, atau ya itulah Fiori sphincter. Fungsinya ya untuk menahan makanan sama untuk agar makanan dapat keluar. Nah, di gaster juga ada omentumnya. Kalau omentum manusia itu ada berisi ligamentum gastrocolica, ligamentum gastroperica, ligamentum gastroliena, sama ligamentum renale. Tadi ada mayor sama ada minus. Ligamentum hepatoduodenale berisi vena porta hepatis, arteri hepatica propria, ductus choleductus, sama plexus hepaticus. Itu adalah ligamentum gastrohepaticum.
Nah, ada laporan ketiga nih. Raka, seorang siswa kelas 11, merasakan perutnya sakit sejak pagi. Awalnya rasa nyeri muncul di sekitar pusar dan hanya terasa seperti kram ringan. Namun beberapa jam kemudian, nyeri tersebut berpindah ke bagian kanan bawah perut dan mulai semakin tajam. Raka juga merasa mual, hilang nafsu makan, dan ketika teman sekelasnya menekan sedikit di area tersebut, rasa sakitnya bertambah hebat. Nah, jelaskan letak-letak appendix, letak yang paling umum, cara pengukuran beserta nama garis titik pengukurannya. Nah, letak-letak appendix ini bukan hanya satu tempat ya seperti ini, tapi ada beberapa tempat. Nah, yang paling umum ini ada di retrocesal, itu sekitar 64%. Ada juga posterior sekitar setengah persen, perielal sekitar 1%, pelvic sekitar 32%, dan subseal sekitar 2%. Nah, kalau cara pengukurannya ada dua cara, ada McBurney point sama Lance point. Nah, kalau McBurney point ini dari umbilicalis sampai ke sias. Nah, umbilicalis garis hayalan lah, dari umbilicalis ke sias. Nah, itu sekitar sepertiga ke arah luar, itu situ. Kalau Lance point itu juga mirip dari antara sias ke sias. Itu sekitar sama juga sepertiga dari ini ya panjangnya lah. Sekitar ke arah luar, ke arah dekstra atau kanan. Nah, terima kasih telah mendengarkan dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.